Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari ini, Jumat 15 April 2022. Hari ini adalah hari sukacita bagi saudara kita yang berulang tahun kelahiran, Bapak Abraham Alexander Luhulima dan anak Lovely Princess Sembiring. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru. Hari ini juga adalah merupakan hari sukacita bagi Bapak Panji Agung Nugroho dan Ibu Roduani Situmorang yang bersukacita untuk ulang tahun perkawinan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan kebahagiaan bagi Bapak Ibu bersama dengan anak-anak. Mengawali hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu ini menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pagi ini dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, hari ini semua orang percaya mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bagian firman Tuhan di hari Jumat Agung ini mau menceritakan tentang peristiwa yang terjadi menjelang kematian Tuhan Yesus. Orang banyak menolak tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi yang dipasang di atas salib Yesus. Mereka keberatan dan meminta Pilatus untuk merubah tulisan tersebut. Tapi Pilatus menunjukkan sikap tegasnya. Pilatus menolak permintaan orang banyak, karena rupanya dari percakapan Pilatus dulu ketika Tuhan Yesus dibawa untuk menghadap Pilatus, Pilatus akhirnya mengenal dan tahu siapa Yesus. Oleh sebab itu dengan tegas di hadapan para imam kepala, Pilatus mengatakan, apa yang kutulis tetap tertulis. Pilatus menolak permintaan mereka. Bapak ibu saudara, sikap tegas Pilatus ini mau menyampaikan dan mau mengakui siapa Yesus itu sebenarnya. Ada pengakuan yang terucap yang dilandasi dengan keyakinan iman dari seorang Pilatus. Biarlah kita juga tetap dalam keyakinan iman, mengakui Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Walaupun kita harus berhadapan dengan tantangan-tantangan, dengan cobaan-cobaan dan pergumulan-pergumulan di dunia ini, dengan tegas kita mau mengimani dan mau mengakui, mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan firman-Mu. Kami mohon biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berani dan dengan tegas kami mau mengakui kepada semua orang, kepada dunia ini, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak, Saudara kekasih Tuhan, renungan kita di saat ini. Selamat beraktivitas di hari ini, selamat berkarya layan, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua.